Burung kenari ada di meja, jendela putih indah warnanya. Halo kawan-kawan semua, jawab salam dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaannya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekitar 1400 tahun yang lalu telah terjadi perjalanan yang dijalankan oleh manusia pilihan. Pada malam itu datanglah seekor kuda yang memiliki sayap yang di jidatnya terhadap kata-kata la ilaha illallah, mendatangi Nabi Muhammad yang sedang murung karena kehilangan kekasih tercinta. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang gundah-gundahnya karena kehilangan paman dan kekasih tercinta. Allah menghibur beliau dengan mengajaknya berjalan-jalan di malam hari. Beliau ketika di dalam perjalanan, dimanapun mata melihat, maka kaki sudah berada di sana. Ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa Palestina, Nabi Muhammad ingin melaksanakan sholat. Nabi Muhammad mengimami para malaikat-malaikat yang berjumlah 120.000. Bagaimana bisa? Wallahu alam. Ketika Nabi Muhammad meneruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha, langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam, naik lagi langit 2 bertemu dengan Nabi siapa ya? Ada yang tahu tidak? Tentunya Nabi bersaudara Nabi Isa dan Yahya. Langit ke-3 bertemu Nabi Yusuf, lanjut langit ke-4 bertemu Nabi Idris, langit ke-5 bertemu Nabi siapa? Ada yang tahu lagi tidak? Sebelah sini tahu tidak? Yang sebelah sana tahu tidak? Tentunya Nabi Harun. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi yang mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Siapakah Nabi itu? Ya betul. Yang langit ke-7 bertemu Nabi yang dibakar oleh Namrud tapi tidak terbakar. Siapakah Nabi itu? Oke, benar sekali, 100 besar. Semoga yang menjawab mendapat rezeki, mendapat rizki, mendapat nikmat, mendapat hidayah, mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usai menyampaikan wahyu, ketika Nabi selesai mendapat wahyu 50 waktu sholat, Nabi kemudian turun. Langit ke-7 tidak ada apa-apa. Langit ke-6 di stop sama Musa. Hai Muhammad, berapa yang Allah perintahkan kepada umatmu? Nabi Muhammad kira-kira menjawab apa ya? Nabi Muhammad menjawab 50 waktu sholat wahai Musa. Musa bertanya lagi, ya Muhammad, masih berat, minta keringanan, umatmu tidak bisa.
Nabi Muhammad kembali lagi ke atas. Ya Allah, umatku tidak bisa, ringankanlah 5 waktu sholat. Jadinya 50 dikurangi 5 berapa ya? Ya, bagus sekali. Turun lagi ke langit ke-6, di stop lagi sama Musa. Berapa ya Muhammad? 45 wahai Musa. Masih berat, ringankan lagi, terus ringankan, umatmu tidak bisa. Umat Musa berkata begitu sampai 5, sisanya adalah Nabi Muhammad bilang, ya Musa, apakah sudah cukup 5 waktu sholat bagi umatku? Kemudian terdengarlah suara dari langit, boom. Semuanya. Ketika itu Allah berkata dari langit, ya Muhammad, ini 5 waktu sholat, tapi pahala dan ganjarannya 50 waktu sholat. Subhanallah, la ilaha illallah. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke dunia. Siapa yang tahu ketika Nabi Muhammad sudah berada di dunia, Nabi Muhammad berada di depan Ka'bah, Nabi termenung merenungi kejadian semalam. Setelah itu datanglah si Abu Lahab atau Abu Jahal yang dijuluki segoblok-gobloknya. Karena Abu Jahal itu setiap malam hari ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ketika itu Abu Jahal, Abu Sufyan mengintip dari ruang tamu yang sebelahnya ada tisu-tisu. Mereka tidak mengetahui satu sama lain bahwa mereka orang-orang kafir sedang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ketika itu pula Nabi Muhammad menjuluki Abu Jahal yang sangat goblok. Ya, setelah itu Nabi Abu Jahal ditanyai, ya Abu Jahal, ada gerangan apa engkau kesini? Abu Jahal berkata, ya Muhammad, kenapa kamu termenung? Apakah kamu merenungi aku? Apa kamu kangen denganku? Tidaklah, aku merenungi kejadian semalam. Nabi Muhammad dengan polosnya menceritakan ada buruk di jidatnya, ada la ilaha illallah. Kemudian pergi ke Masjidil Aqsa mengimami 120.000 malaikat, diceritakan semuanya sampai langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7, diceritakan semuanya. Abu Jahal tertawa terbahak-bahak. Ya Muhammad, kau sudah gila ya? Bahwasanya dari Mekah ke Palestina itu membutuhkan waktu 1 bulan, dan kembali lagi ke Mekah membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi kenapa kamu hanya membutuhkan waktu 1 malam? Bahkan tidak ada, hanya sebagian malam saja. Ketika itu Abu Jahal menantang Nabi, ya Nabi, kembalilah engkau besok pagi, kumpul di sebuah gunung, kamu ceritakan semua kepada bangsa Mekah, penduduk Mekah, warga Mekah, ceritakanlah semuanya. Usai Nabi Muhammad menceritakan semuanya, hampir semuanya tidak ada yang percaya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dulu adalah orangnya itu hitam, kurus, bahkan kalau sekarang itu pakai sarung aja melorot. Itulah Abu Bakar. Tapi beliau sangat istiqomah, tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanan dan ketakwaannya. Maka di malam itu pula Abu Bakar berusaha menjelaskan semuanya kepada para manusia yang telah beriman kepada Nabi. Ya umat-umat yang telah beriman kepada Nabi, percayailah itu semua yang dikatakan oleh panutan kita. Ya, baiklah, insya Allah aku akan percaya. Dari mulai tersebut banyak yang dipertanyakan oleh para ulama, diperdebatkan semuanya.
berapa tanggal terjadinya Isra Mi'raj, berapa tanggal si fulan bin fulan, berapa tanggal. Aku berusaha tanggal 1, aku tanggal 2, aku tanggal 3. Diperdebatkan semuanya. Yang terpenting bukan tanggalnya ya teman-teman. Yang penting syafaat, inayah dan hidayahnya yang kita dapatkan. Makanya kita wajib bersyukur kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang dimana akan dilindungi dan diberikan syafaat ketika di hari kiamat. Pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat mataharinya itu cemetet sekali, Nabi Muhammad sibuk mencari umatnya. Ya fulan, kau umat siapa? Berkumpullah di sana. Jika kau umatku, ajak teman-temanmu. Nabi Muhammad sibuk mencari. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Nabi Muhammad sibuk untuk mencari. Kemudian setelah semua umatnya berkumpul, Nabi Muhammad menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kasihanilah umatku. Umatku haus sekali ya Allah. Kasihanilah umatku. Kemudian Allah mengabulkan. Ya Muhammad, kau berdiri di atas mimbar, lihatlah ke bawah ada telaga. Apa nama telaga itu teman-teman? Jika tidak tahu, saya beritahu ya. Telaga itu bernama Telaga Al-Kautsar, di mana para umat yang beriman kepada Nabi yang sebelum mati mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang mengucap la ilaha illallah, maka ketika di padang mahsyar akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapapun yang meminum telaga itu maka tidak akan haus selamanya. Maukah kita minum dari telaga itu? Kalau mau, taatkan dulu tingkatan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita melalaikan apalagi meninggalkan sholat dengan sengaja. Saya punya doa nih, doa 1 sampai 37 malaikat berebutan untuk mencatat doanya. Siapa yang mau tahu? Tirukan ya. Ini doa dibaca setelah usai sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ayo monggo tirukan. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama Rabbuna wa yarda. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mendapat dan membaca doanya dilancarkan rezekinya, ditambahkan nikmatnya, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, dan seterusnya mendapat kebahagiaan dunia akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tiada gading yang tiada manusia yang luput dari kesalahan, karena sempurna hanyalah milik Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi memancing bersama-sama, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Kalau kalian kangen, telepon saja ya. Wallahul muwafiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.